Komunikasi kian mudah dengan bantuan teknologi. Ponsel pintar ini misalnya menawarkan sebuah aplikasi anyar, menampilkan semua ucapan pengguna di dalam bentuk tulisan. Kalau yang ini lain lagi, pengguna bisa menggunakan fitur di ponsel hanya dengan mengucapkan perintah. Bruno Mars. Berkat teknologi pula, keamanan berkendara bisa lebih terjamin. Sebuah mobil produksi Amerika menawarkan aplikasi canggih hasil kerjasama dengan perusahaan telepon seluler. Phone. Phone. Call Chris Martin. Multiple numbers exist. Say 1, 2, 3, or 4 for the number you wish to dial. Pengendara cukup menggunakan suara untuk berkomunikasi tanpa menyentuh ponsel di mobil. Teknologi aplikasi transkrip audio terus berkembang. Tak hanya bahasa Inggris, transkrip bahasa Indonesia pun sudah tersedia. Namun sistem transkripsi bahasa Indonesia justru dilakukan oleh Jepang dan Amerika. Kekayaan bahasa daerah di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa kedua negara itu tertarik mengembangkannya. Alasan inilah yang menginspirasi Oscar Riyandi. Ia mendirikan bengkel pengembangan sistem transkripsi otomatis di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Oscar mempekerjakan beberapa orang untuk memasukkan kode-kode dalam aplikasi buatannya. Ada beberapa pembagiannya nggak? Betul, ada beberapa pembagian. Jadi kita bikin aplikasi untuk suite-nya, jadi untuk user interface-nya, kemudian juga ada back-end sistemnya, kemudian ada akustik dan language modeling-nya, kemudian ada microphone sistemnya juga. Dan beginilah cara mencoba aplikasi. Cukup berbicara menggunakan mikrofon yang terhubung dengan mixer, serta komputer atau laptop yang sudah tersambung dengan perangkat lunaknya. Saat Oscar berbicara, transkrip atau salinan ucapannya muncul di layar komputer. Nantinya kegiatan ini dapat berlangsung dimanapun dengan menggunakan aplikasi Cloudicta ciptaan Oscar. Konsumen cukup mengunduh perangkat lunaknya dan menggunakan internet. Selanjutnya mendaftar sebagai profil pengguna, melakukan instalasi dan aktivasi. Lalu membayar untuk bisa menggunakan fasilitas ini. Data yang masuk dari pengguna, dari customer itu akan diproses di server kami. Ini masih prototype ya, jadi bukan real. Oke. Nanti kalau sudah bentuk realnya, betulannya itu akan ditaruh di cloud betulannya. Jadi ini hanya mensimulasikan bagaimana proses suara itu datang dari komputer pengguna, dikirim feature-nya. Feature dari komputer pengguna itu ke server kami, dirubah jadi teks, dikirim lagi ke pengguna. Kemudian dari server kami dihapus datanya. Gitu. Jadi servernya, ya ini masih darurat. Ini untuk pengembangan server. Mantan peneliti BPPT ini tertarik dengan bidang teknologi informasi sejak SMA. Tahun 2009 ia menciptakan Perisalah Otomatis. Perisalah merupakan sebuah aplikasi yang secara otomatis mengonversikan semua pembicaraan para peserta dalam rapat. Berawal dari Perisalah Otomatis, pertengahan 2013, Oscar mengembangkan aplikasi Cloudicta secara mandiri. Saya ingin lebih bermanfaat. Dengan bermanfaat, belum tentu tidak berarti juga kita menggunakan dana pemerintah. Kita bisa menggunakan dana lain gitu ya, sehingga lebih bisa tidak membebani dana pemerintah, dan kemudian tentunya saya ingin lebih bisa fokus mengembangkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya kebahasaan. Sebetulnya itu mimpi dari kecil juga ya, ngobrol sama mesin kok bisa ya gitu kan. Atau kita lihat film deh misalnya Home Alone gitu ya, buka pintu, nyalakan lampu, apa iya sih gitu kan. Kan semua itu editing sebetulnya. Tapi ternyata itu bukan editing gitu ya. Memang ada dalam real world orang-orang kecenderungan riset ke arah sana. Berkat karya-karya kreatifnya, Oscar berhasil memperoleh berbagai penghargaan. Anggi Juniarti, Edwan Nurfikta melaporkan untuknya.
Nah, kini kita sudah bersama dengan Bapak Oscar Riyandi, penggagas sebuah alat inovatif Cloudicta yang bisa mengubah suara kita langsung ke dalam bentuk tulisan. Selamat pagi, Pak Oscar. Selamat pagi, Mbak Marisa. Hebat sekali inovasinya. Terima kasih. Ini dulu idenya tuh dari mana sih? Iya, sebetulnya dulu awalnya adalah saya tuh ingin, ya manusia ingin berkomunikasi dengan mesin. Ini kayak nonton film-film zaman dulu ya. Kok kayaknya bisa gitu, mestinya bisa gitu. Dan akhirnya memang setelah mendalami bidang teknologi pemrosesan suara, ternyata memang bisa. Dan awalnya memang saya pertama kali membuat aplikasi untuk sistem pengenal bicara ini untuk penyandang cacat ya. Jadi saya membuat suatu aplikasi untuk mengoperasikan komputer maupun menulis dokumen menggunakan suara di komputer. Itu awalnya. Nah kemudian setelah berhasil bicara jadi teks, oh ini kayaknya bisa dikembangkan nih untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Kita misalnya sering rapat gitu kan, dalam rapat biasanya tidak pernah kita bisa mencatat semua gitu kan. Atau wawancara narasumber. Wawancara narasumber, itu biasanya kita rekam dulu, setelah selesai baru kita dengarkan dan kita ketik misalnya, atau kita resumekan. Nah kemudian ide itu berkembang, sepertinya menarik nih kalau bisa diterapkan untuk bisa mentranskrip rapat, pidato, diskusi, presentasi dan sebagainya. Nah itulah awal dari pembuatan aplikasi seperti ini. Cloudicta. Kenapa namanya Cloudicta? Menarik sekali. Jadi gini, kami pernah membuat suatu sistem yang sama, itu sistemnya ada server, ada klien gitu ya dalam satu tempat. Iya. Kemudian ini kayaknya karena cukup memerlukan infrastruktur yang cukup canggih, cost-nya jadi agak mahal gitu ya. Dan saya ingin kayaknya ini bisa diperbanyak, orang lain bisa menggunakan lebih banyak. Gimana kalau ini ditaruh di cloud aja, yang berat-beratnya kerjaannya. Sementara pengguna cukup download aplikasi, install, login, pakai gitu. Sekarang sudah ada, Pak? Ya, sekarang kami dalam proses pengembangan, masih di tahap alpha mungkin saat ini. Dan sekarang cukup cepat juga. Jadi kita bicara dari notebook kita misalnya, kemudian suaranya dikirim ke server kita, kemudian setelah diproses, dibalik lagi ke tampilan di notebook pengguna. Jadi seperti itu. Nanti bisa nggak Pak? Kan kalau misalnya di beberapa smartphone itu ada yang sudah ada pilihan mic tuh. Betul. Untuk bunyi. Tapi tadi saya barusan mencoba, saya penasaran. Kalau bahasa Inggris dia mengerti. Tapi kalau bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Jadinya blablabla nggak jelas gitu. Kira-kira ada nggak Pak rencana untuk kerjasama dengan smartphone sehingga nanti, apalagi Bapak ini merupakan CEO Bahasa Identitas Nusantara. Jadi kalau misalnya kita texting ya pakai bahasa Indonesia. Ada nggak rencana ke sana? Ya, itu sudah menjadi salah satu bagian dari roadmap pengembangan produk kami. Jadi sistem seperti ini yang meeting menggunakan notebook, laptop atau PC desktop itu nanti kedepannya akan saya kembangkan juga di smartphone. Sehingga misalnya wawancara, sekarang kan mungkin banyak ya wawancara menggunakan smartphone ya, nggak digital voice recorder lagi. Nah itu nanti begitu wawancara itu langsung ditranskrip di server cloud. Begitu selesai nanti hasilnya dikirim ke email ke pemilik nomor itu. Jadi live hasilnya. Kalau sekarang kan mungkin biasanya kita kalau wawancara pasti direkam aja dulu ya. Kemudian setelah selesai baru kita dengar dan kita coba catat resumenya. Nah pada saat itu mungkin kita hanya dapat poin-poinnya saja. Sementara full transkripnya biasanya akan kesulitan lah kita. Karena kecepatan kita mengetik juga tidak akan bisa melebihi kecepatan suara kan. Nah ini bicara mengenai kecepatan suara. Kalau misalnya saya berbicara dengan kecepatan seperti ini misalnya, wah ada pencatatan notulensia sekarang sedang berlangsung di DPR dan rapat sedang berlangsung, itu maksudnya bisa ketulis semua atau ada batas? Kalau dengan menggunakan Cloudicta sistem seperti ini itu tidak ada batas. Ya memang mungkin kendalanya adalah misalnya mati lampu ya. Kalau mati lampu jadi problem kan, atau mati listrik ya. Jadi nggak bisa mentranskrip input dari mic. Tapi kalau tidak ada kendala seperti itu, semua ucapan peserta itu akan bisa tertranskrip. Serius? Ya, betapa cepatnya? Seberapa cepatnya dan seberapa banyaknya. Karena bagaimana dengan logat Pak? Oh, okay. Nah, mengingat Indonesia banyak sekali loh. Saya orang Awak, Marisa misalnya ada Jawanya. Bisa nggak tuh didetek? Saya orang Sunda misalnya. Ya, memang itu kendala di dalam pengembangan teknologi ini di Indonesia. Cukup bervariasi dengan banyak dialek. Oleh karena itu kami ketika membuat sistem ini pun mengakomodasi seluruh dialek yang ada di Indonesia. Jadi kami mengambil sampel orang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Madura, Papua, Maluku, bahkan etnis Chinese misalnya pun kita ambil. Karena memang pengguna di Indonesia kan sangat beragam. Oleh karena itu kita ambil semua samplingnya dan pada akhirnya memang sistem kami ini bisa menghandle juga segala macam dialek yang ada di Indonesia. Ini kita udah bisa coba nggak sih Pak? Kalau hari ini? Mungkin ya bisa di... Mari kita cobain. Oke, coba kamu kamu ngomong coba. Ini sebetulnya sudah ditranskrip secara live ya. Coba kita lihat.
Ada nggak mungkin yang bisa ditampilkan? Lala, naik lagi. Paling bawah ya. Oh ini scrollnya masih manual ya Pak ya? Nanti memang akan dibikin scroll otomatis, jadi akan mengikuti kata-kata yang terbaru. Wow, betul loh. Suaranya terlalu pelan mungkin? Wow, jadi ini kalau misalnya suaranya mendengar di sebelah TV ini, pembicaraan kita barusan tadi sudah terekam di sini. Sudah terekam dan sudah ada hasilnya. Oke. Kita lagi melihat. Coba turun lagi. Ini yang sejak tadi kita bicarakan sudah keluar semua. Iya, dari tadi. Yang tadi kita bicara dari awal itu, kita coba transkrip secara langsung gitu ya, real time. Coba. Kalau misalnya saya bicara secara jelas ya. Apa itu Cloudicta? Bagaimana teknologinya? Yang jelas inovasi ini keren betul. Karena akan mempermudah kita dalam mentranskrip apapun yang kita dengar. Twing. Jadi itu akan dikirim ke server kami gitu ya, kemudian dikembalikan lagi. Berapa lama itu Pak? Iya prosesnya. Kita rata-rata mungkin kalau misalnya kita bicara 10 detik, itu 3 detik kemudian baru muncul hasilnya. Oke. Secara live ya. Ini sepertinya masih ini masih yang sebelumnya tadi waktu pas kita masih off air kali seperti ini. Enggak, ini yang barusan saya katakan. Ini bicara apa? Badai. Tapi ada beberapa ketidakakuratan. Betul. Jadi sistem seperti ini ketika kita gunakan memang masih memiliki ketidakakuratan. Karena memang variasi dari orang berbicara, kemudian mungkin dia bercampur dengan bahasa asing, bahasa daerah, sehingga memang sebagian tidak bisa kita proses. Teknologi seperti ini memang di seluruh dunia pun jarang ya bisa sampai akurat 100%. Biasanya untuk pembicaraan yang spontan, yang tanpa tata bahasa, seperti kita bicara saat ini ya, kadang-kadang topik loncat-loncat kemana, itu rata-rata mungkin hanya sekitar 80%-an akurasinya. Tapi dengan ini saja sudah sangat membantu, tinggal kita bisa mengedit kira-kira seperti kira-kira itu ya mengedit kalau memang akan menjadi full transkrip. Tetapi kalau misalnya hanya cukup menjadi resumenya, itu bisa poin-poinnya saja. Karena sistem kami pun sebetulnya selain daripada mentranskrip secara penuh, itu bisa membuat resume pembicaraan. Jadi kita meeting, sekarang bicara nih, misalnya sekian menit. Kita pengen tahu konklusinya. Yang paling penting 10% dari pembicaraan kita ini apa sih isinya? Gitu. Bisa juga. Bisa kita summary juga. Itu belum ada kalau di luar negeri Pak? Sebetulnya teknologi secara umum ada, tapi yang mengemas jadi satu paket aplikasi itu jarang ya. Itu keren banget Pak. Kenapa? Karena kami setelah siaran kita terbiasa lakukan evaluasi dan kemudian ada mau konklusi. Jadi kita penting banget seperti ini. Ini bisa. Jadi kalau misalnya kita klik jadi risalah gitu ya, diklik di risalah, nanti akan keluar semua full transkripnya yang kita bicarakan ini secara kronologi. Kemudian kita bisa meringkasnya dari situ. Mau kita ringkas jadi berapa persen atau mau jadikan berapa kalimat gitu. Nah, itu bisa kita klik hanya dengan dari klik Pak Oscar berapa lama lagi nih sampai sudah benar-benar bisa kita rilis? Ya, tentunya kita harus seperti ini, penggunaan secara real gitu ya. Penting sekali karena dari situ kita bisa mengetahui kelemahan sistem yang harus kita perbaiki lagi. Sekarang kan di fase alpha ya, berarti kan nanti harus beta. Jadi kita setelah ini akan kita secara intensif menggunakan percobaan secara langsung terus gitu ya, digunakan secara live. Setelah itu kita improve, mungkin beta awal tahun depan lah gitu ya. Dan ya mungkin triwulan pertama kita bisa menggunakan aplikasi ini secara umum. Triwulan pertama tahun depan? Tahun depan ya. Keren, berarti seperti sistem aplikasi biasanya. Kan biasanya ada update aplikasi, update versi 2.3.1. Seperti sama ya, seperti itu nanti Pak ya. Ini keren banget. Nanti beli sistemnya atau free dulu atau free trial gimana nih Pak? Ya, jadi ini kita akan menggunakan konsep di cloud ya, berarti kan sebagai suatu layanan. Nanti konsepnya adalah misalnya kita akan menggunakan tuh beli pulsa gitu ya. Beli pulsa misalnya kemudian dapat 5.000 lembar A4 transkrip gitu kan, setara dengan itu misalnya. Jadi ya setelah itu ya silakan menggunakan gitu kan, sesuai kebutuhan sehingga kalau memang sering rapat ya mungkin bisa cepat habis gitu ya. Tapi kalau jarang rapat ya dia persis kayak pulsa inilah mobile phone misalnya. Iya, seperti beli aplikasi seperti biasa begitulah ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Enggak, sepertinya sudah sangat jelas. Saya nggak sabar aja kepengen cepat-cepat bisa menggunakan nih. Karena memang penting buat profesi kita ya, Maria. Iya, apalagi misalnya lagi nyetir gitu kan nggak boleh yang namanya main handphone nggak boleh. Jadi kita tinggal ngomong aja. Ini catat ini.
terus udah tercatat sendiri. Tapi ada nih yang satu dulu, Pak. Karena Bapak keren. Mak, boleh tolong dikit nih, sorry nih mungkin ada dapurnya. Ini pendanaannya dari mana nih? Jadi kita kan sebetulnya berangkat dari ingin menegakkan merah putih, riset bahasa. Terus terang asing itu banyak loh yang melakukan riset bahasa Indonesia. Iya, Jepang misalnya. Bahkan mereka, salah satu institusi di sana itu juga mengembangkan bahasa daerah. Jadi Jawa, Sunda, dan Batak. Mereka sempat berdiskusi dengan saya. Dan kemudian mereka melakukan riset itu di sini. Nah, kita gitu ya, sebagai orang Indonesia, tentunya sebagai pemilik bahasa Indonesia, harusnya lebih menguasai dong dari siapapun juga. Entah itu Google, entah itu Jepang. Nah, berangkat dari situ, saya banyak melakukan riset di bidang teknologi bahasa ini. Dan kebetulan ada investor yang memiliki jiwa dan semangat yang sama untuk menegakkan merah putihnya gitu ya. Nah, akhirnya kita bekerja sama dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu secercah titik lah gitu ya untuk mendorong penelitian teknologi bahasa sehingga kita yang menjadi tuan rumah di dalam bahasa Indonesia dan kita yang bisa mengisi konten-konten aplikasi yang ada di Indonesia, jangan sampai asing gitu. Luar biasa. Itu mimpi kami lah gitu ya. Amin, mimpinya nanti terrealisasi Pak. Setidaknya ini kan sudah mulai kelihatan gitu, sudah mulai terrealisasi. Nantikan aja, berarti nanti 3 bulan lagi kita sudah bisa trial. Mudah-mudahan. Pak Oscar, terima kasih sekali lagi telah hadir bersama kami dan berbagi informasi yang sangat inspiratif pagi hari. Oke, dan itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan Pak Oscar Riyandi.